Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tahta Penghakiman. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Wahyu 20 ayat 9. Kita masih membahas pada renungan seiman malam ini mengenai akhir dari masa 1000 tahun itu. Yohanes menunjukkan bahwa ketika musuh-musuh Tuhan mengelilingi kota itu dan siap menyerangnya, Allah menaruh tahtanya yang putih dan agung. Sementara seluruh umat manusia berkumpul di sekeliling tahta, mereka berada di dalam kota merasa aman, yang di luar merasa gentar di hadapan hakim. Maka Allah akan melaksanakan fase terakhir dari penghakiman itu. Inilah saatnya Kristus berbicara dari hal yang pernah dikatakannya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lukas 13 ayat 28. Untuk melaksanakan fase penghakiman ini, kitab catatan Allah akan dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Kemudian Tuhan mengumumkan hukuman mereka. Mengapa Tuhan membangkitkan orang-orang ini hanya untuk memusnahkan mereka selama-lamanya? Selama masa milenium itu, orang-orang yang ditebus telah memperoleh kesempatan untuk memeriksa keadilan perlakuan Allah atas setiap makhluk yang berpikir dalam semesta. Kini, yang hendak dibinasakan untuk selama-lamanya itu pun termasuk iblis dan malaikat-malaikatnya akan membenarkan keadilan jalan-jalan yang ditempuh Tuhan. Inilah tahta putih yang agung. Penghakiman yang dikatakan Paulus berlangsung di depan tahta ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10 akan digenapi. Di sanalah semua makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa maupun yang jatuh ke dalam dosa, serta yang diselamatkan dan juga yang akan dibinasakan berlutut dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Demikianlah pertanyaan mengenai keadilan Tuhan telah dijawab untuk selama-lamanya. Barang siapa yang menerima hidup kekal akan memiliki iman yang tidak akan goyah di dalam dia. Dosa tidak akan pernah lagi menodai alam semesta atau balas dendam yang menghancurkan di dalam hati penghuninya. Kiranya kita semua akan termasuk kelompok yang berada di dalam kota Yerusalem baru dan bukan di luar kota suci itu. Sehingga kita dapat menikmati kehadiran Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.